Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, saya Dede Arifin yang saat ini sedang diberikan amanah sebagai manajer kebun pehari PTP 13 di wilayah Kalimantan Selatan, tepatnya di Tanah Laut. Saudara yang hormati, selesai kita bahas 3 aspek kepemimpinan di atas. Sekarang kita lanjut pada aspek berikutnya dalam rangka mengelola korporasi adalah manajemen bisnis. Ada 3 materi penting yang akan dibahas, yaitu strategic planning, strategic implementation, dan strategic control management. Saudara-saudara, marilah kita buka satu persatu. Pertama, strategic planning. Untuk menjamin keberlanjutan masa depan organisasi, maka harus segera dibuat strategic planning, yaitu ruang lingkupnya meliputi internal, antara lain struktur, garis komando, budaya, nilai, harapan, keyakinan, sumber daya, aset, kompetensi SDM, dan pengetahuan yang dimiliki oleh organisasi. Lingkungan eksternal meliputi sosial, lingkungan analisa industri, kekuatan politik, ekonomi dan hukum, teknologi, legal, dan lingkungan. Nah, kemudian yang kedua adalah strategic implementation. Implementasi strategi merupakan penugasan atau penugasan kembali kepada para pemimpin perusahaan, baik pada tingkat korporat maupun tingkat unit bisnis, untuk mengkomunikasikan dan mengimplementasikan strategi bersama-sama karyawan. Poin pentingnya dalam strategi implementasi adalah ada program dalam bentuk kegiatan, ada orang yang bertanggung jawab untuk melaksanakan, ada SOP yang dijalankan, dan tentunya tersedia anggaran atau budget yang dialokasikan untuk melaksanakan program. Selanjutnya, pada kondisi dunia yang selalu mengalami perubahan atau sering disebut dengan VUCA, volatility, uncertainty, complexity, ambiguity, di mana kondisi dunia yang tidak stabil, cepat berubah, tak terduga, ketidakpastian, sulit diprediksi, rumit, saling terkait, sulit diselesaikan, tidak jelas, membingungkan, dan penuh kejutan, maka strategi implementasi juga harus dilekatkan pada manajemen perubahan. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah strategic control management. Sehebat apapun perencanaan, terkadang gagal terjadi. Kegagalan terjadi karena kurang cermat dalam melakukan pengendalian. Maka untuk memastikan bahwa sebuah strategi berjalan dengan baik, aspek pengendalian harus menjadi hal penting. Nah, bagaimana proses pengendalian dilaksanakan? Pertama, tentukan terlebih dahulu ukuran kinerja. Laksanakan program kinerja dan pengukurannya, tafsirkan informasi, dan ambil tindakan korektif. Nah, intinya pengendalian strategik adalah bandingkan antara kinerja dengan standar-standar ditetapkan. Jika terjadi selisih atau penyelewengan, maka pemimpin harus meneliti kesulitan, menemukan jalan keluar, dan menerapkan solusi. Ciri kontrol yang baik antara lain tepat pada biaya, kemudian informasi relevan dan mudah dipahami oleh pemangku kepentingan. Nah, dalam melihat pengukuran kinerja atau pengukuran pengendalian, ada hal yang biasa kita gunakan, yaitu model balance scorecard, yaitu terdiri dari perspektif keuangan. Nah, dalam balance scorecard ini, perspektif keuangan meliputi rugi laba dan pertumbuhan modal bagi pemegang saham. Yang kedua, ada juga disebut dengan perspektif pelanggan atau customer. Isinya adalah tepat waktu, kualitas, kemampuan teknis, dan pelayanan pelanggan. Yang ketiga, perspektif proses bisnis internal, di mana menyiapkan kompetensi yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Keempat, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, learning and growth. Perspektif ini menunjukkan bagaimana korporasi dapat bertahan dan mampu berubah sesuai dengan tuntutan eksternal.